Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 371, berita tentang Luling. Luli tidak menemukan masalah apapun pada roda takdirnya setelah memeriksanya. Ia juga mengendalikan roda takdirnya untuk terbang mengelilingi halaman. Selain naga perak tambahan, tidak ada hal ajaib lain pada roda takdir ini. Luli tidak terbang karena dilarang di Gunung Mystic Armor. Luli telah melanggar aturan itu sekali dan dia tidak dapat melakukannya lagi yang akan memberi Lu Zengtan sesuatu untuk melawannya. Lu Zengtan akan membuat masalah. Luli tidak terlalu khawatir tentang hal itu, tetapi Lu Feixue mungkin terpengaruh karena dia. Nanti aku periksa lagi. Aku mau mandi dulu. Luli menggelengkan kepalanya saat mencium bau busuk di tubuhnya. Dia menerbangkan roda takdirnya dan kembali ke laut rohnya. Roda takdir adalah keajaiban. Salah satu material mistis yang digunakan memiliki kekuatan khusus yang dapat mengecilkan atau memperbesar roda takdir sesuai keinginan. Tentu saja, diperlukan juga keterampilan rahasia lain yang termasuk dalam metode rahasia yang diberikan keluarga Lu kepada Luli. Saya akan mandi sekarang, nanti kita bicara lagi. Luli melambaikan tangan kepada Ming Yu dan Yu Huashen lalu pergi ke aula. Ada seorang pembantu di sana. Luli bertanya dengan santai, di mana bibiku? Nona Feixue pergi pagi-pagi sekali. Dia bilang dia akan kembali nanti. Pembantu itu menjawab dengan hormat. Luli mengangguk sebagai jawaban. Dia pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Dia mengambil beberapa pakaian bersih dan bersiap untuk berganti pakaian. Saat dia berjalan melewati cermin perunggu di dinding, dia menyadari ada yang tidak beres. Dia kembali dan memeriksa. Pupil matanya melebar karena terkejut karena naga perak di punggungnya telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Luli terkejut. Tanda naga perak adalah tanda garis keturunannya. Bagaimana bisa tanda itu hilang? Apakah dia masih bisa menggunakan 3 keterampilan garis keturunannya? Cakar darah adalah keterampilan tempurnya yang paling kuat. Cakar darah. Luli berteriak. Tidak terjadi apa-apa pada punggungnya, namun di tangan kanannya, sisik-sisik muncul saat jari-jarinya memanjang dengan kait di kukunya. Sebuah cakar yang indah muncul. Baiklah, tidak apa-apa. Luli merasa lega melihat bahwa skill garis darahnya masih ada. Ia merenung sejenak dan mendapat ide. Ia duduk dengan kaki disilangkan dan melakukan pemeriksaan internal pada roda takdirnya. Seperti yang dia duga, naga perak itu bersinar dan bergerak di roda takdirnya. Bagaimana? Luli bingung. Bagaimana naga perak di punggungnya bisa masuk ke roda takdirnya? Tanda garis keturunan bisa bergerak? Atau tanda garis keturunannya bukan? Ada begitu banyak pertanyaan dan hal-hal aneh yang membuat Luli tidak dapat berpikir jernih. Namun, dia tidak dapat bertanya kepada siapapun tentang hal itu dan dia tidak dapat menemukan jawabannya sendiri. Dia membalikkan blood claw miliknya dan melihat lagi roda takdirnya. Naga perak itu tidak bergerak. Tanda garis keturunan bisa bergerak sendiri? Apakah naga ini makhluk hidup? Luli memikirkannya. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jika ada seekor naga yang tersembunyi di dalam dirinya, itu mungkin hal yang buruk. Terlebih lagi, naga itu mungkin telah berubah dari iblis. Haruskah aku pergi bertanya pada Patriark Agung? Secara naluri, Luli ingin mencari bantuan tetapi dia tidak punya keberanian. Bagaimana jika Patriark Agung mendukung Lu Zengtan? Maka Luli mungkin dianggap sebagai iblis dan akan langsung dibunuh. Hanya kakek dan ayahku yang dapat kuandalkan. Luli mempertimbangkannya dan memutuskan bahwa ia tidak dapat mengambil risiko. Ia memeriksa roda takdirnya berulang kali, mencoba melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu. Roda takdir tetaplah roda takdir dan naga perak itu tetap sama. Selain lokasi naga perak itu, tidak ada hal lain yang aneh pada tubuhnya. Tuan muda, Luli sudah berada di kamar mandi selama 2 jam. Kata-kata Yu Huashen membuat Luli khawatir. Dia mengenakan jubahnya, berjalan keluar dan bertanya sambil mengerutkan kening, ada apa? Yu Huashen melaporkan, Patriark ke-8 memintamu untuk menemuinya. Dia bilang, ada berita tentang adikmu. Saudariku. Mata Luli berbinar. Ia menjadi bersemangat. Yang dapat ia pikirkan sekarang hanyalah Luling. Ia telah melupakan hal-hal aneh dalam tubuhnya. Saya harus pergi. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar seperti embusan angin. Di aula leluhur, dia bergegas masuk karena dia cukup sabar menunggu para pengawal melapor. Para pengawal itu tahu bahwa leluhur 8 sedang mencari Luli atau mereka mungkin mengira Luli ada di sini untuk membuat keributan lagi. Wus gelombang. Luli berlari ke aula leluhur dan melihat leluhur 4 dan leluhur 8. Dia bertanya dengan penuh semangat di matanya, ada apa? Apakah kamu telah menyelamatkan adikku? Apakah dia akan segera kembali? Patriark 4 dan Patriark 8 tidak berkata apa-apa sebagai balasan. Mereka berdua tampak sedih. Jantung Luli berdebar kencang. Mungkinkah sesuatu yang sangat buruk telah terjadi? Luli. Patriark 8 menghela napas dan berkata, kami baru saja mendapat berita dari Istana Singa Biru. Mereka telah tiba di Istana Dewi dan bertemu dengan tuan mereka. Mereka juga menemukan nenek ular hantu. Tapi apa? Luli kehilangan ketenangannya.
Dia berteriak, katakan padaku sekarang. Patriark 8 berhenti sejenak dan berkata, mereka tidak dapat menemukan saudara perempuanmu. Tidak mungkin, Luli menjawab dengan tegas, nenek ular hantulah yang menculik adikku. Istana Dewi berbohong. Dengarkan aku dulu. Patriark 8 melambaikan tangannya dan berkata, nenek ular hantu tidak menyangkal bahwa dia telah membawa adikmu. Dia mengakui bahwa dia ingin membawa adikmu kembali ke Istana Dewi ketika dia melihat Luling adalah keturunan Phoenix Api. Namun, dalam perjalanan mereka dari Gurun Utara ke Dataran Cian, mereka diserang oleh prajurit kuat yang aneh dan adikmu menghilang. Itu tidak mungkin. Luli menggelengkan kepalanya, lalu hasrat membunuh muncul dari dalam dirinya. Ia memikirkannya dan berkata, ini pasti alasan yang dibuat oleh Istana Dewi. Para bajingan Istana Singa Biru telah tertipu. Tidak, aku harus pergi ke Istana Dewi secara langsung. Tolong kirimkan beberapa prajurit yang kuat untuk pergi bersamaku. Aku akan membunuh mereka semua. Jangan terlalu marah dulu. Ini bukan kebohongan. Ini fakta. Patriark 8 menjelaskan, Istana Singa Biru mengirim seorang prajurit dari alam berdaulat manusia yang memahami keterampilan rahasia untuk mencari jiwa. Prajurit itu telah mencari jiwa nenek ular hantu dan dia melakukannya kepada semua orang yang pergi ke Gurun Utara bersamanya juga. Ini adalah fakta yang sulit. Ledakan. Luli merasa seperti ada guntur yang menggelegar di kepalanya. Ia gemetar hebat hingga hampir terjatuh ke tanah. Luling menghilang. Mungkinkah dia sudah meninggal sekarang? Ada lautan antara Gurun Utara dan Dataran Cian. Luling tidak punya kekuatan untuk membela diri. Jika dia menghilang di seberang lautan, bagaimana dia bisa selamat? Meninggal. Adikku sudah meninggal. Luli bergumam, ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat pasi seperti salju. Patriark 8 berkata tergesa-gesa, tidak, dia tidak mati. Apa yang terjadi di dalam otakmu? Nenek ular hantu diam-diam menaruh ular hantu pada adikmu. Dia menyimpulkan bahwa adikmu pasti telah dibawa pergi oleh seorang prajurit kuat yang tidak dikenal karena ular hantu itu menunjukkan bahwa mereka telah pergi jauh ke barat. Prajurit kuat yang tidak dikenal. Luli bisa melihat harapan lagi. Selama dia masih hidup, dia bisa ditemukan. Prajurit kuat yang tidak dikenal itu mungkin juga ingin mengambil Luling setelah dia mengetahui bahwa dia memiliki kelahiran Phoenix Api, sama seperti nenek ular hantu. Luli sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Patriark 8 dengan sedih dan bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Patriark 4 menjawab, para prajurit Istana Singa Biru sedang mencari informasi sekarang. Ketika nenek ular hantu diserang, dia menemukan bahwa prajurit yang kuat itu memiliki jenis makna mendalam yang khusus, makna mendalam cahaya suci tingkat ke-7. Kami juga mengirim orang untuk mencari. Tidak banyak prajurit kuat yang memahami cahaya suci. Tidak banyak prajurit yang memiliki kesempatan untuk memahami makna mendalam tingkat ke-7 di dunia. Kami dapat menemukan orang ini dengan petunjuk yang kami miliki. Patriark 8 mengangguk dan berkata, Luli, tenanglah. Kami akan menemukannya, tidak peduli siapa dia, dan kami bisa mendapatkan adikmu kembali. Saudari. Luli memejamkan matanya karena sedih. Ia mengira akan segera bertemu Luling, dan ia ingin memberinya kejutan. Namun sekarang, bab 372, Lu Feixwei si pembunuh. Luli merasa sangat sedih setelah mengetahui bahwa Luling menghilang. Dia hanyalah seorang gadis lemah, namun dia telah diculik 2 kali. Fire Phoenix Bird menyelamatkannya tetapi juga melukainya 2 kali. Ada beberapa asal-usul kelahiran istimewa di dunia, diantaranya kelahiran Phoenix Api termasuk langka. Wajar saja jika hal itu menarik perhatian para pejuang yang kuat. Bagaimanapun, seseorang dengan kelahiran Phoenix Api dapat tumbuh menjadi pejuang yang kuat dan mengesankan dengan pelatihan yang tepat. Luli merasa otaknya akan meledak saat memikirkan betapa kesepiannya Luling dan bagaimana dia dibawa pergi oleh prajurit asing dan tidak ada cara untuk mengetahui penderitaan macam apa yang sedang dialaminya. Jika dia bisa mengetahui siapa prajurit asing yang kuat itu, dia pasti sudah mendatanginya. Makna mendalam tingkat ke-7, cahaya suci. Mata Luli berkedip sedikit. Ayahnya hanya bisa memahami makna mendalam tingkat ke-6. Pasti ada beberapa prajurit yang bisa memahami makna mendalam tingkat ke-7. Keluarga Lu pasti bisa menemukan prajurit itu. Kembali di pavilion naga yang bangkit, Luli tidak mengatakan apapun kepada Yu Huashen atau Ming Yu. Dia mengurung diri di kamarnya dan duduk sepanjang sore. Ia sedikit tenang menjelang senja. Ia tahu kekhawatiran tidak akan membawanya kemanapun. Ia tidak dapat melakukan apapun atau menolong Luling. Ia harus menunggu keluarga Lu mengetahui tentang prajurit kuat yang misterius ini. Ho gelombang. Setelah duduk di kamarnya sepanjang sore, Luli merasa sedikit kesal jadi dia keluar. Yu Huashen dan Ming Yu telah menunggunya di luar. Ming Yu bertanya dengan khawatir setelah Luli keluar, Tuan Muda, ada apa? Tidak ada. Adikku dibawa pergi oleh seorang prajurit kuat yang tidak dikenal dan keluarga Lu sedang mencari mereka. Luli menjelaskan dengan santai. Ming Yu dan Yu Huashen menghiburnya, menyadari bahwa Luli sedang tidak ingin bicara dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Luli menatap langit.
Tiba-tiba dia menyadari ada seseorang yang hilang di ruangan itu. Dia bertanya kepada pembantunya sambil mengerutkan kening, "Adikku belum kembali?" "Tidak." Pembantu itu menggelengkan kepalanya. Luli mengerutkan kening lagi. Biasanya, Lu Feixue tidak pernah pergi. Kenapa dia tiba-tiba keluar hari ini dan bagaimana mungkin dia belum kembali sekarang? Dia memikirkannya, lalu berjalan keluar dan berkata kepada para pengawal, "Bibiku pergi keluar dan dia belum kembali. Pergi dan lihat-lihatlah di sekitar Mystic Armor City." Lu Feixue berkata bahwa dia akan segera kembali. Sekarang hari sudah mulai gelap. Bahkan jika dia mengunjungi teman-temannya, dia seharusnya sudah kembali sekarang. 6 pengawal itu menatap Luli, tidak bergerak. Kota Mystic Armor sangat besar dengan begitu banyak halaman. Lu Feixue bahkan tidak mengatakan kemana dia akan pergi. Bagaimana mereka bisa mencarinya? Seorang pria tua meminta 5 pengawal lainnya untuk pergi dan melihat ketika dia menyadari Luli mulai tidak senang. 2 pengawal pergi ke Mystic Armor Mountain dan 3 pengawal pergi ke kota. Mereka mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi mereka setidaknya harus berpura-pura. Luli tidak terlalu khawatir. Mystic Armor City telah ditutup. Paling-paling, Lu Feixue berkeliaran di kota itu. Semua orang di Mystic Armor City mengenal Lu Feixue dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Luli kembali ke aula tetapi dia tidak berminat untuk makan. Dia duduk di sana dan menunggu, tidak melakukan apapun. Yu Huashen dan Ming Yu hanya makan sedikit karena Luli terlihat tidak sehat. Mereka juga tidak pergi untuk berkultivasi. Mereka tetap tinggal untuk menemani Luli. Waktu terus berlalu. Luli mulai tidak bahagia. Sudah 2 jam berlalu, tetapi tidak ada yang dilaporkan kepadanya. Lu Feixue tidak terlihat dimanapun. Luli tidak bisa duduk di sana lagi. Dia pergi bersama Ming Yu dan Yu Huashen setelah berpikir sejenak. Melihat satu-satunya pengawal yang tersisa di gerbang, Luli berkata, "Bibiku pergi kemana?" "Ke selatan." Pengawal itu berpikir sejenak dan berkata, "Jalan di selatan mengarah ke bawah." "Saya pikir, Nyonya pasti sudah pergi ke kota. Ayo, kita pergi mencarinya." Luli memutuskan untuk melihat-lihat. Ini adalah masalah sepele sehingga dia tidak akan bertanya kepada para leluhur. Dia melambaikan tangannya kepada pengawal dan berkata, "Pimpin jalan dan kami akan pergi mencarinya di kota." Luli diizinkan pergi ke Mystic Armor City. Pengawalnya tidak punya pilihan lain selain memimpin jalan. Mereka pergi ke selatan. Setelah 3 batang dupa dibakar, mereka akhirnya menemukan jalan berkelok-kelok menuruni bukit. Mystic Armor Mountain bagaikan menara. Ada orang-orang yang tinggal di setiap lantai. Akan ada pengawal yang berpatroli di sepanjang jalan menurun. Tidak semua orang dari kota di bawah bisa naik ke gunung. Namun, orang-orang yang tinggal di gunung bisa turun sesuka hati. Luli sangat terkenal saat ini dan ada pengawal bersamanya. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Luli sedang terburu-buru jadi dia mempercepat langkahnya. Dalam waktu hanya beberapa batang dupa yang harus dibakar, mereka sudah sampai. Mereka akan memasuki Mystic Armor City sekarang, tetapi Luli terkejut dengan semua jalan di kota itu. Kota itu sangat besar dengan banyak jalan dan jalan raya. Kota itu dibangun rapi dengan bangunan-bangunan yang tersebar rapat. Kemana mereka harus pergi? Setelah berpikir sejenak, Luli bertanya, "Siapa orang yang bertugas sebagai pengawal di Mystic Armor City? Antarkan aku kepadanya." Ada banyak pengawal di kota itu. Pasti ada puluhan ribu pengawal di kota Mystic Armor. Jika Luli bisa menemukan komandan atau kepala suku yang bertanggung jawab atas pengawalan, dia bisa mendapatkan bantuan. Mengandalkan Luli, Yu Huashen, dan Ming Yu saja tidak masuk akal. Itu Patriark Feng. Pengawal yang datang bersama Luli tahu hal ini. Ia menunjukkan Luli ke arah sisi selatan kota. Patriark Feng berasal dari klan eksternal dan ia bertanggung jawab atas urusan internal dan menjaga ketertiban di kota. Mystic Armor City adalah tempat yang ramai. Bahkan di malam hari, lalu lintas di jalan-jalan sangat padat. Luli tidak memiliki kereta kuda. Ia hanya memiliki kapal berlapis besi dan kereta perang. Namun, terbang dilarang di kota itu sehingga ia harus berjalan kaki. Setelah sekitar 1 jam, seorang pengawal bergegas datang. Ming Yu dan Yu Huashen melihat ke arah mereka dan berkata, "Dia adalah orang dari halaman kami." Luli berbalik. Pengawal itu juga melihat Luli dan yang lainnya. Pengawal itu bergegas mendekat. Dia tampak mengerikan dan tampak terkejut. Luli menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak dari kejauhan, "Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menemukannya?" "Nyonya, dia." Gigi pengawal itu terkatup rapat karena takut. Setelah beberapa saat, ia baru bisa bicara, "Dia membunuh. Dia telah membunuh puluhan orang." "Apa?" Luli, Yu Huashen, dan Ming Yu mengira mereka salah dengar. Mereka gemetar karena terkejut. Lu Feixue membunuh orang? Selama bertahun-tahun, Lu Feixue tumbuh dengan sangat patuh sehingga dia kehilangan kesabarannya. Dia tidak akan terlibat konflik dengan orang lain, apalagi membunuh orang. "Apakah kamu salah lihat?" Reaksi pertama Luli adalah bahwa pengawal ini telah melihat orang yang salah. "Tidak." Pengawal itu menjawab dengan yakin, "Itu Nona Feixue."
Aku melihatnya secara langsung. Dia ada di sana. Kurasa itu halaman Patriark Li. Dia masih ada di sana sekarang. Pergi. Mata Luli merah. Darahnya mendidih dan dia juga ingin membunuh. Jika itu benar-benar Lu Feixue, maka pasti ada yang salah. Jika orang yang lembut seperti Lu Feixue bisa membunuh, maka masalahnya pasti sangat serius. Wus gelombang. Yu Huashan dan Ming Yu saling memandang dan mengikuti Luli. Mereka tampak serius. Luling menghilang, yang membuat Luli dalam suasana hati yang buruk. Sekarang, sesuatu telah terjadi pada Lu Feixue. Malam ini, banyak orang kemungkinan akan mati. Pengawal itu menunjukkan jalan kepada Luli. Mereka melewati 2 jalan dan berbelok. Pengawal itu menunjuk ke arah depan dan berkata, "Di sana. Tuan Muda Li, hentikan dia. Jangan membuatnya lebih besar dari yang seharusnya." Wus gelombang. Luli melepaskan skill bloodline miliknya. Kecepatannya meningkat saat ia berlari maju. Sudah ada banyak orang di sana. Itu adalah pemandangan yang kacau. Suara tangisan dan teriakan menyedihkan datang terus-menerus dari sebuah halaman. Tersesat gelombang. Luli berteriak sekeras guntur yang mengejutkan semua orang di dalam dan luar halaman. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda dengan mata perak dan niat membunuh bergegas mendekat. Mereka semua minggir. Luli masuk seperti embusan angin. "Mati, mati, mati. Kalian semua harus mati." Sebelum Luli masuk, dia sudah mendengar teriakan dari seorang wanita. Dia mendongak dan melihat Lu Feixue yang memegang pedang merah dan mengejar orang-orang dan mencoba membunuh mereka. Tanah sudah dipenuhi mayat-mayat yang merupakan para pengawal, pelayan, dan pembantu. Banyak tempat yang rata dengan tanah. Beberapa bangunan runtuh. Halaman menjadi sangat berantakan. Bab 373, jangan salahkan aku. Tante. Luli bergegas menghampiri Lu Feixue. Ia merasa lega melihat bahwa meskipun Lu Feixue berlumuran darah, ia tidak mengalami luka serius. Rambut Lu Feixue acak-acakan. Pakaiannya robek di banyak tempat. Wajahnya berlumuran darah dan kegilaan di matanya membuatnya tampak gila. Melihat Luli datang, dia berhenti sejenak lalu menangis sejadi-jadinya. Pedang jatuh dari tangannya. Dia membenamkan dirinya dalam pelukan Luli dan menangis sejadi-jadinya. Yu Huashan dan Ming Yu bergegas mendekat. Ketika mereka melihat sekeliling, hati mereka dipenuhi kesedihan. Pasti ada lebih dari 100 orang yang tewas. Ternyata itu adalah masalah yang sangat serius. Baiklah, sekarang sudah aman. Bibi, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Luli bisa merasakan Lu Feixue gemetar. Dia menangis begitu keras dan dia pasti ketakutan dan kehilangan arah. Dia menghiburnya dengan menepuk bahunya. Dia tidak tahu mengapa Lu Feixue tiba-tiba menjadi kasar dan mulai membunuh orang malam ini. Dia membunuh pelayan, pendamping, dan pembantu. Namun, dia tahu bahwa Lu Feixue pasti kesal karena menjadi gila seperti ini. Apapun alasannya, Luli telah bertekad untuk melindungi Lu Feixue malam ini. Siapapun yang berani menyakitinya harus melangkahi tubuhnya terlebih dahulu. Bibi, ayo kita kembali. Luli melihat banyak pengawal di sekitar sini dengan amarah dan ketakutan di mata mereka. Namun, mereka takut untuk pergi. Dia berbisik kepada Lu Feixue, memeluknya dan bersiap untuk pergi. "Kau ingin lari? Hentikan mereka. Kita harus menahan mereka sampai ayahku kembali, bahkan jika semuanya harus mati." Seseorang berteriak dari dalam rumah, tetapi dia takut untuk keluar. Dia pasti takut Lu Feixue akan membunuhnya. Para pengawal lainnya di halaman saling memandang, mengambil keputusan dan menghalangi jalan keluar. Halaman itu besar dan mewah. Itu pasti milik seorang patriark klan eksternal. Pengawal itu juga memberitahunya bahwa itu milik Patriark Li. Tampaknya patriark ini tidak ada di sana. Kalau tidak, Lu Feixue tidak mungkin membunuh begitu banyak orang. Intinya, Lu Feixue membunuh orang secara terbuka dan dia membunuh banyak pelayan. Ini sendiri salah. Luli tidak bisa menunggu Patriark Li kembali hanya untuk ditangkap. Jika mereka bisa pergi sekarang, mereka masih punya ruang gerak bahkan setelah Patriark Li pergi mencari mereka di Gunung Mistik Armor dan menuntut keadilan. Luli mengambil keputusan, melepaskan roda takdirnya dan membawa Lu Feixue bersamanya. Kemudian dia berteriak kepada Yu Huashan dan Ming Yu, "Ayo pergi gelombang." Apa yang sedang terjadi? Tepat saat Luli terbang, seorang pria datang dari utara dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah seorang pria tua berambut putih. Ki dan energinya menyisakan. Dia pasti berada di puncak alam bangsawan. Luli langsung mengenalinya. Pada hari Lu Zengtan kembali, pria ini ada di halaman, jadi dia pasti seorang patriark klan eksternal. "Ayah." Dari halaman belakang keluar 3 lelaki setengah baya. Mereka semua berada di alam abadi. Mereka melepaskan roda takdir mereka dan salah satu dari mereka berteriak kepada lelaki tua itu, "Aku tidak tahu apa yang merasuki Lu Feixue. Dia melakukan pembunuhan massal di rumah kita. Sun Er dan Li Er dibunuh olehnya." "Hah?" Pria tua itu mengerutkan kening. Dia memancarkan niat membunuh. Saat dia melihat ke arah Lu Feixue, dia mengeluarkan pedang panjang.
Ekspresinya bahkan lebih mengerikan setelah dia melihat sekeliling. Dia menatap Lu Feixwei dengan wajah dingin dan berkata, "Nona Feixwei, Anda memang anggota keluarga Lu, tetapi Anda tidak bisa membunuh tanpa alasan sama sekali. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas kepada saya hanya bisa membalas Anda dengan tawaran yang sama hari ini." Yu Huashen dan Ming Yu terbang dan melepaskan manik-manik kehidupan mereka. Luli meminta Ming Yu untuk menjaga Lu Feixwei, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Apakah kamu Patriark Li? Aku juga baru saja datang dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Memang salah bibiku membunuh orang, tetapi bisakah kita selesaikan masalah ini di aula leluhur?" Hahaha, Patriark Li tertawa mengejek, "Putuskan. Aku Li Yuan dan aku telah mengabdikan hidupku untuk keluarga Lu. Namun, dia telah membunuh cucu perempuan dan cucuku tanpa memberikan alasan. Mengapa dia tidak menyelesaikan masalah ini sebelum dia mulai membunuh? Jika keluargaku salah, mengapa dia tidak membunuh mereka setelah vonis dijatuhkan? Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku hanya bisa membalas darah dengan darah. Aku akan membunuh Lu Feixwei dan kemudian aku akan pergi ke aula leluhur dan mempertanggungjawabkan kejahatanku." Apa yang dikatakan Patriark Li memang benar. Jika Lu Feixwei dan keluarga Li memiliki perselisihan, dia seharusnya meminta aula leluhur untuk menyelesaikannya. Dia bahkan akan baik-baik saja jika dia hanya membunuh 1 atau 2 orang dan tidak menyentuh keturunan Patriark Li. Namun, Lu Feixwei langsung mulai membunuh. Dia jelas-jelas salah. Wajar saja jika Patriark Li marah besar setelah kembali dan melihat halaman penuh mayat, termasuk cucu dan cucunya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Lu Feixwei tiba-tiba berkata dan matanya merah. "Lili memang jalang dan dia pantas mati. Kalian semua pantas mati." Baiklah, baiklah." Patriark Li tertawa terbahak-bahak. Keinginannya untuk membunuh menjadi semakin besar. Dia menatap Luli dan berkata, "Tuan Muda Li, tolong beri jalan. Aku harus menyinggung perasaannya hari ini." "Patriark Li, tenanglah. Tentu saja, Luli tidak akan minggir." Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bibiku adalah orang yang lembut dan kalem. Dia pasti kesal. Tunggu sebentar dan aku yakin aula leluhur akan segera mengirim orang ke sana. Kita bisa menggelar persidangan di sini di depan umum. Jika itu kesalahan bibiku, aku akan memikul semua tanggung jawab." Hahaha, kata-kata Luli membuat Patriark Li marah. Dia berkata dengan nada mencemooh, "Lembut, lembut. Bisakah dia disebut lembut dan lembut ketika dia bahkan membunuh pelayan tanpa alasan? Kau memikul tanggung jawab? Bagaimana? Hidup untuk hidup. Kau ingin mati untuknya atau menutupinya?" Luli semakin khawatir karena Patriark Li semakin marah. Dia hanya ingin menahan skala masalah ini. Kalau tidak, itu akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Lu Feixwei. Dia melihat ke arah utara dan menjadi penasaran. Itu adalah masalah yang sangat sensasional. Mengapa Patriark 8 dan Patriark 4 tidak keluar? Tidak ada Patriark lainnya yang datang. Mungkinkah malam ini adalah jebakan bagi mereka? Semua keluarga besar punya cara unik untuk menyampaikan informasi guna mencegah mata-mata menyelinap masuk dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Keluarga Lu bereaksi sangat lambat. Hanya sedikit pengawal yang datang ke sini dan Patriark Feng yang bertanggung jawab atas pengawalan tidak muncul. Jika para prajurit keluarga Lu layak menyandang nama ini, pasti ada yang salah. Keluarga Lu adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan dan keluarga paling bergengsi di Central Plains. Jika orang-orang keluarga Lu tidak berguna seperti ini, tidak akan ada keluarga Lu. Jadi, apa yang terjadi malam ini sungguh di luar kebiasaan. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Luli berhasil meluruskan pikirannya dalam sepersekian detik. Dia melirik dan memastikan bahwa Patriark Feng, orang yang menjaga ketertiban, belum datang. Luli tersenyum mengejek dan berkata, "Patriark Li, menurutku ada hal lain yang lebih penting dari masalah ini. Kamu bisa berkultivasi hingga ke puncak alam bangsawan, jadi kamu bukan orang bodoh. Pikirkanlah, jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekerasan, maka kamu harus merasakan apa yang kulakukan." Anda, tidak seorang pun tahu apakah Patriark Li benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan Luli kepadanya. Atau mungkin dia hanya diliputi amarah sehingga tidak dapat berpikir jernih. Tepat saat Luli menyelesaikan kalimatnya, Patriark Li meluncur dan mengayunkan pedangnya seolah-olah ada ribuan daun willow yang menari-nari di langit. Dia bergerak tanpa suara ke arah Lu Feixwei, mencoba menusuknya dan berteriak pada saat yang sama, "Maafkan aku, Nona Feixwei. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi ke aula leluhur dan meminta hukuman mati sendiri. Kau ingin membunuh bibiku? Kau belum sehebat itu." Dengan goyangan, Luli menciptakan klon. Roda takdir di bawah kakinya juga memiliki klon. Ada lebih dari selusin Luli dengan roda takdir menari di langit. Mereka menyerang Patriark Li dengan cara yang hebat. Keterampilan ini cukup mengesankan karena mengandung makna mendalam bayangan cermin. Di Central Plains Utara, iblis itu dapat mengendalikan tubuh Luli untuk menghasilkan lusinan klon, masing-masing dengan peti mati Raja Naga yang begitu nyata sehingga bahkan para prajurit di puncak alam penguasa mulia tidak dapat membedakannya. Patriark Li juga tidak bisa mengatakannya. Lengan kanan Luli terkoyak saat cakar binatang yang indah muncul.
Niat membunuh yang suram menyelimuti Patriark Li sekaligus. Teriakan marah Luli bergema di area dengan radius lebih dari 1 mil. Patriark Li, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau akan mundur atau tidak? Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bab 374, membunuh seorang patriark. Kejadian hari ini sungguh aneh. Luli yakin pasti ada semacam konspirasi yang terlibat. Tentu saja, terlepas dari apakah ini benar atau tidak, dia tidak ingin ada yang menyakiti Lu Feixui. Ada lebih dari 10 klon Luli dan dia telah melepaskan cakar darahnya. Dia mengincar Patriark Li yang tidak mempedulikannya. Sejauh yang dilihat Patriark Li, Luli, seorang pejuang yang baru saja mencapai alam roda takdir, tidak berbeda dengan serangga kecil. Patriark Li pernah mendengar rumor bahwa Luli pernah menghancurkan salah satu tangan Qiu Wenze. Namun rumor hanyalah rumor. Qiu Wenze dikenal sebagai seorang playboy sehingga Patriark Li tidak begitu mempercayainya. Tuan Muda Li, minggirlah. Aku tidak ingin melukaimu secara tidak sengaja. Patriark Li berteriak dengan marah. Dia mungkin berani membunuh Lu Feixui tetapi tidak berani membunuh Luli. Bagaimanapun, Lu Feixui adalah seorang wanita dengan reputasi buruk dan dialah yang memulai apa yang terjadi hari ini. Luli berbeda. Dia adalah putra Lu Renhuang dan cucu dari patriark keluarga. Patriark Li tidak berani melampiaskan amarahnya pada Luli. Patriark Li mengayunkan pedang panjangnya seolah-olah puluhan ribu daun willow menari-nari di sekitarnya. Itu sangat kabur. Kekuatan psikis yang kuat mungkin dapat melihat di mana pedang itu sebenarnya berada, tetapi Luli tidak memiliki kemampuan seperti itu. Patriark Li bergerak sangat cepat. Ia menerobos lebih dari 10 Luli dalam sekejap. Ia mengira ia begitu cepat sehingga Luli tidak dapat memberikan respons tepat waktu. Wus, wus gelombang. Tak lama kemudian, Patriark Li menyadari bahwa dia salah. Roda takdir Luli bergerak dan dia berhasil mendekati Patriark Li dengan mudah. Luli dan klonnya semua bergegas mendekat pada saat yang sama. Bagaimana roda takdir ini bisa secepat itu? Mingyu dan Yu Huashan terkejut dengan kecepatannya. Patriark Li merasakan lebih dari selusin cakar binatang buas perak mencoba mencakarnya. Ekspresinya sedikit berubah tetapi dia tidak begitu takut. Dia mengayunkan pedangnya dan menutupi dirinya. Dia ingin menangkis serangan ini dan kemudian menghancurkan Luli. Retakan. Pedang artefak Suan kelas surga milik Patriark Li retak oleh cakar darah perak yang membuatnya sangat terkejut. Cakar perak itu menekan dan menghancurkan lengan Patriark Li. Dia menjerit kesakitan sementara darahnya tumpah ke langit. Kamu akan pergi atau tidak? Lebih dari 10 Luli masih mengelilingi Patriark Li. Mata perak Luli memancarkan dingin. Jika Patriark Li tidak mundur, dia akan langsung terbunuh. Tidak, aku akan menyeretmu bersamaku sampai mati. Patriark Li menjadi lebih kejam. Dia dengan paksa menghantamkan manik kehidupannya ke arah Luli untuk membunuhnya. Berdengung gelombang, Mingyu bergerak. Dia telah melepaskan manik kehidupannya untuk sementara waktu dan dia langsung menggunakan kekuatan. Patriark Li yang terluka tidak tahu bahwa Mingyu akan bergerak. Luli dan Patriark Li keduanya terkekang oleh kekuatan. Namun, force menghilang hanya setelah sedetik. Luli sudah tahu bahwa Mingyu akan bergerak, jadi dia tidak panik. Dia dan Mingyu bekerja sama dengan sangat baik. Begitu force berkurang, Luli mengulurkan tangan untuk meraih kepala Patriark Li. Ledakan. Patriark Li mengalami cedera pada salah satu lengannya dan dia tidak dapat bereaksi cepat setelah Mingyu menggunakan force-nya. Kepalanya langsung hancur. Mayat tanpa kepala jatuh ke salah satu bukit buatan. Bukit itu runtuh. Tubuh Patriark Li yang tanpa kepala menendang tanah. Suasananya sunyi senyap. Anggota keluarga Patriark Li dan para pengawal yang berdiri di luar ketakutan. Keadaan menjadi benar-benar tak terkendali sejak Luli membunuh seorang patriark klan eksternal. Luli tidak menunjukkan emosi apapun. Baginya, membunuh seorang patriark klan eksternal tidak ada bedanya dengan membunuh seorang prajurit biasa dari alam penguasa mulia. Dia telah memberi Patriark Li kesempatan, tetapi Patriark Li tidak memanfaatkannya. Jika Luli tidak membunuh Patriark Li, yang mati sekarang adalah Luli. Ayah! Ketiga putra Patriark Li berteriak. Mereka bergegas turun, memeluk jenazah Patriark Li dan menangis sejadi-jadinya. Salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengeluarkan detonator sinyal dari saku dadanya dan melemparkannya ke langit. Ledakan. Detonator sinyal meledak dan menerangi separuh kota Mystic Armor. Saat itu malam yang gelap dengan cahaya bulan redup dan sedikit bintang. Detonator sinyal itu tampak menonjol di langit malam. Wus, wus gelombang. Dari segala arah, banyak orang berlarian dan semuanya setidaknya berada di alam penguasa mulia. Ada seseorang yang lebih kuat di selatan. Mereka adalah alam penguasa manusia. Mingyu dan Yu Huashan saling berpandangan. Mereka membawa Lu Feixui dan menghampiri Luli. Keadaan menjadi tidak terkendali. Mereka berempat bisa dimakamkan di sini hari ini. Luli juga merasakan hal yang sama. Ketika dia melihat tidak ada pemimpin lain yang datang dari Gunung Mystic Armor, hatinya dipenuhi kekecewaan.
Ini pasti sebuah rencana. Patriark 8, Patriark 4, dan Patriark 5 pasti telah dipindahkan. Jika tidak, mereka tidak akan begitu lambat dalam merespons. Mungkin Luli punya kecurigaan bahwa Patriark Li sengaja menerima kematian, jadi Luli dan Lu Feixue keduanya melakukan kejahatan di kota di depan umum. Keluarga Lu memiliki kota Mystic Armor, tetapi jika ada anggota keluarga Lu yang melakukan kejahatan serius, dia harus dihukum berat. Jika tidak, keluarga Lu tidak akan bisa menenangkan semua orang di kota atau meredakan amarah para leluhur klan eksternal. Apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Penyesalan tidak akan membawa mereka kemanapun. Luli berdiri di udara dengan dingin, menunggu apa yang mungkin terjadi. Wus, gelombang. Lebih dari selusin prajurit kuat datang dan lebih banyak lagi yang datang dari kejauhan. Lebih dari 1000 pengawal telah berkumpul dan mereka memblokir jalan-jalan di dekatnya. Apa yang telah terjadi? Dari selatan terdengar teriakan seorang lelaki tua beralis tebal yang segera datang. Ki dan energinya begitu kuat sehingga orang-orang merasa tercekik. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah seorang pejuang alam berdaulat manusia. Beberapa pendekar dari alam Tuan Mulia yang datang lebih awal melihat ke halaman dan salah satu dari mereka berkata, Patriark Feng, Tuan Muda Li telah membunuh Li Yuan. Patriark Feng, kau harus memperbaiki kesalahan pada ayah kita. Ketiga putra Patriark Li terbang, berlutut di roda takdir mereka dan bersujud kepada Patriark Feng. Salah satu dari mereka menangis dan berkata, Nona Feixue melakukan pembunuhan massal di rumah kami dan kemudian Tuan Muda Li datang dan membunuh ayah kami. Patriark Feng, jika Anda tidak memperbaikinya untuk kami semua dari keluarga Li akan membenturkan kepala kami di Gunung Mystic Armor dan kami tidak akan bisa hidup di dunia ini. Patriark Feng ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan kota Mystic Armor yang sangat penting. Patriark Feng pasti memiliki status yang sangat tinggi di klan eksternal. Di setiap keluarga, ada klan internal, klan eksternal, dan klan tamu. Mereka yang berada di klan internal adalah pengikut keluarga dan mereka adalah kekuatan inti. Di klan eksternal, ada prajurit kuat yang didukung oleh keluarga. Biasanya, klan eksternal tidak bisa dianggap enteng. Patriark Feng ini berada di alam penguasa manusia dan dia tampaknya lebih kuat daripada Lu Fenghuo. Dapat dimengerti bahwa keluarga Li menginginkannya menjadi hakim. Patriark Feng melemparkan pandangan dingin dan marah pada Luli dan bertanya, Tuan Muda Li, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Luli membalas tatapan dingin itu. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia memasang senyum mengejek dan berkata, Patriark Feng, Anda yang bertanggung jawab atas masalah di Mystic Armor City. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Mengapa Anda tidak ada di sini sekarang? Mengapa Anda langsung datang setelah saya membunuh Patriark Li? Anda terlibat dalam hal ini, bukan? Kekuatan psikis dari para prajurit alam berdaulat manusia begitu kuat sehingga Patriark Feng pasti tahu semua yang terjadi di kota itu. Terlebih lagi, pasti ada setidaknya lebih dari selusin prajurit alam berdaulat manusia di alam eksternal. Bagaimana mungkin tidak ada dari mereka yang menyadari ada yang salah ketika Lu Feixue membunuh orang? Patriark Feng juga tidak menjawab pertanyaan Luli. Dia berteriak dengan marah, karena Tuan Muda Li mengakui bahwa Anda telah membunuh Patriark Li, maka tidak banyak yang bisa dikatakan. Beberapa orang datang dan menangkap mereka berempat. Masukkan mereka ke penjara dan kita akan menunggu kembalinya Tuan Keluarga. Tuan Keluarga? Luli tersenyum mengejek. Jadi sepertinya klan eksternal bukan satu-satunya pihak dalam rencana ini. Lu Zhengtan juga ikut ambil bagian. Luli tiba-tiba mengerti semuanya. Sebelumnya, Lu Xuan dan Luni begitu pendiam dan Lu Zhengtan meninggalkan Luli sendirian. Apakah mereka membuat rencana untuk hari ini? Bab 375, Menyerah. Beberapa prajurit dari alam Tuan Mulia mengepung Luli dan yang lainnya atas perintah Patriark Feng. Ming Yu dan Yu Huashan menatap Luli. Lu Feixue sudah sedikit tenang. Dia mengerti bahwa dia telah melakukan hal yang mengerikan hari ini. Dia mendorong Yu Huashan menjauh dan berkata, Akulah pemrakasa semua ini. Aku akan memikul tanggung jawab dan ini tidak ada hubungannya dengan Luli dan dua orang lainnya. Bibi, kamu tidak bisa mewujudkannya. Luli menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ia menoleh ke Patriark Feng dan berkata, Patriark Feng, mengapa kau terburu-buru ingin menjatuhkan kami? Kurasa kita harus menunggu para patriark lainnya tiba terlebih dahulu. Apa kau takut aku akan lari? Kami tidak sekuat itu. Kakekku masih hidup. Kalimat terakhir Luli membuat Patriark Feng berpikir. Sudah ada 3 prajurit alam berdaulat manusia di sini dan masih banyak lagi yang datang. Luli dan yang lainnya memang tidak cukup kuat untuk melarikan diri. Jadi, Patriark Feng menunggu. Seseorang telah pergi ke Mystic Armor Mountain untuk melapor. Setelah waktu untuk membakar satu batang dupa, akhirnya, lebih dari selusin orang datang yang membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Luli menoleh. Patriark 4, Patriark 8 dan Lu Fenghuo semuanya datang. Lu Xuan, Luni, Lulin dan Lu Hongyu juga datang. Luli mencemooh mereka. Bibi, jangan ngomong apa-apa lagi nanti. Biar aku yang bicara. Percayalah padaku.
Luli menepuk bahu Lu Feixue yang panik dan bingung, lalu berbisik padanya. Lu Feixue pasti kehilangan kendali atas emosinya hari ini. Mungkin akan lebih buruk jika dia yang bicara. Entah mengapa, Lu Feixue merasa tenang saat melihat wajah Luli yang tenang. Dia mengangguk. Dia memegang Luli dengan satu tangan dan Yu Huaxian serta Ming Yu berdiri di sampingnya untuk melindunginya. Luli berdiri di depan sambil tersenyum mengejek. Wus gelombang. Lu Fenghuo, Lu Liantian, Patriark 4, dan Patriark 8 pun menghampiri. Melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, lebih dari puluhan patriark dan diaken klan eksternal berdiri di udara serta jalanan yang penuh dengan orang. Patriark 4, Patriark 8, dan Patriark 5 semuanya memasang ekspresi muram dan marah. Patriark 8 melotot ke arah Luli, membencinya karena tidak bisa bertindak dengan benar. Patriark 8 berkata dengan marah, "Luli, mengapa kau melakukan ini lagi? Kau bukan anak kecil lagi dan kau bertingkah seperti orang bodoh. Apakah kau tidak takut kakekmu akan meninggal karena marah?" Kata-kata Patriark 8 bersifat taktis. Pertama, ia menyiratkan bahwa Luli masih muda, dan kedua, ia menyebutkan kakek Luli. Jelas, ia berusaha meminimalkan dampak insiden itu dan membuatnya berlalu begitu saja. Luli tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah Lu Fenghuo dan yang lainnya yang tampak sangat tidak senang. Luli berkata, "Apa yang kalian lakukan, para leluhur? Hal besar seperti itu telah terjadi dan kalian butuh waktu lama untuk datang. Jika ada beberapa mata-mata dari keluarga lain yang menyelinap ke kota, mungkin ada lebih dari puluhan ribu orang yang tewas di kota itu saat ini. Keluarga Lu terkenal di dunia dengan reputasi yang mengesankan. Namun, orang harus khawatir ketika tanggapan kalian begitu tidak memenuhi syarat. Atau, kalian tahu bahwa aku akan membunuh seseorang sehingga kalian menunggu dan kemudian kalian keluar setelahnya sehingga kalian dapat memenjarakanku?" Perkataan Luli membuat banyak orang berpikir. Lu Fenghuo tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Lu Xuan berkata dengan nada mencemooh, "Luli, bagaimana kau bisa begitu berani setelah kau membunuh seseorang? Kau selalu menyebut-nyebut keluarga Lu, tetapi menurutku kau tidak terlihat seperti anggota keluarga Lu. Apakah kau sebenarnya mata-mata? Apakah kau di sini hanya untuk membunuh pengikut keluarga Lu? Apa? Lu Xuan dan Lu Ni adalah tuan muda terbaik dari keluarga Lu. Semua orang di kota mengenal mereka. Mengapa Lu Xuan mengatakan ini? Benarkah Luli bukanlah putra Lu Renhuang melainkan seorang mata-mata?" Luli menyipitkan matanya. Ia menatap Lu Xuan dan berkata, "Jika aku seorang mata-mata, orang yang pantas mati adalah kau. Apa gunanya membunuh seorang patriark klan eksternal? Membunuhmu dan Luni seharusnya lebih mendebarkan, bukan? Brengsek." Lu Fenghuo sangat marah. Dia berteriak dingin, "Apa yang kalian tunggu? Luli dan Lu Feixue tidak mengindahkan peraturan kita dan membunuh orang-orang di kota. Mereka adalah murid keluarga Lu, tetapi tindakan mereka tidak dapat dimaafkan. Tangkap mereka. Semua patriark klan eksternal, pergilah ke aula leluhur dan kita akan mengadakan pertemuan untuk mengadili Luli dan Lu Feixue." "Tunggu." Luli berkata dengan tenang, "Jika Anda ingin mengadili kami, tidak apa-apa. Dan kami dapat mengaku bersalah. Namun, saya tidak ingin Anda yang mengadili. Pergi dan minta Patriark Agung untuk keluar. Jika dia datang, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun jika dia berpikir saya harus dibunuh atau dihukum dengan cara lain karena kejahatan saya. Jika Anda melakukannya, saya khawatir saya akan dihakimi secara keliru dan dipaksa mati. Saya khawatir Anda tidak dapat menjawab kakek saya setelah dia keluar dari kultivasinya. Turunkan dia." Lu Fenghuo tidak menghiraukan perkataan Luli. Ia berteriak marah. Sekelompok prajurit dari alam penguasa mulia berlari menghampiri Luli. Patriark 8 menyadari bahwa Luli hendak membunuh saat ia memperlihatkan cakar darahnya, siap untuk melawan. Patriark 8 mengambil keputusan dan berkata, "Luli, jangan melawan atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Patriark 4 mengangguk dan berkata, "Luli, percayalah pada kami, percayalah pada keluarga." Luli menoleh ke arah Lu Hongyu dan Lu Lin. Mereka menggelengkan kepala, memberitahu Luli tanpa kata-kata agar tidak bertindak gegabah. Lu Feixue tiba-tiba mencengkeram tangan Luli. Ia berbalik dan Luli menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya. Masalah hari ini sudah sangat serius. Jika Luli terus membunuh orang lain, ia mungkin akan langsung dihukum mati. Luli menghela napas dan tenggelam dalam pikirannya. Patriark 8 dan Patriark 4 mungkin akan pergi untuk memberitahu Patriark Agung. Luli tahu bahwa jika dia terus membuat keributan besar, dia dan bibinya akan menjadi satu-satunya yang akan menderita. Bagaimanapun, Lu Feixue telah membunuh banyak orang dan dia membunuh seorang patriark klan eksternal. "Aku menyerah." Dengan tatapan tajam, dia menarik kembali cakar darah dan roda takdirnya. Ming Yu dan Yu Huaxian juga menyimpan roda takdir mereka. Sekelompok prajurit alam penguasa mulia datang dan menjatuhkan mereka berempat. Bawa mereka ke Prion. Kirim mereka ke sel surga dan tunggu perintah selanjutnya. Lu Fenghuo melambaikan tangannya dan keempat orang itu dibawa ke Gunung Mistik Armor.
Lu Fenghuo mengedipkan mata pada seorang patriark alam manusia berdaulat yang mengikuti Luli kalau dia membuat masalah lagi. Setelah Luli pergi, Lu Fenghuo melihat sekeliling tempat itu dan berteriak, keluarga Lulah yang tidak mengajari Luli dengan baik. Maafkan aku. Percayalah pada kami dan kami akan memperbaikinya untukmu. Seorang murid keluarga Lu telah membunuh seseorang di kota, yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerusuhan jika tidak ditangani dengan benar. Orang-orang dari klan eksternal akan merasa terasing. Oleh karena itu, Lu Fenghuo telah membuat pernyataan ini di depan umum sebagai jaminan bagi orang-orang dan mereka dari klan eksternal. Patriark Feng mulai membersihkan tempat itu dan meminta masyarakat untuk pergi. Pada saat yang sama, ia menyingkirkan mayat-mayat dan berusaha menenangkan anggota keluarga Li. Semua patriark lainnya pergi ke Mystic Armor Mountain, dan di permukaan, keadaan mulai tenang. Namun, di banyak pub dan kedai, orang-orang berdebat dengan sengit. Masalah itu menyebar ke seluruh kota dan menjadi viral, menyebabkan sensasi besar. Beberapa orang mengutuk Lu Feixue dan Luli. Lagi pula, Lu Feixue memang membunuh pembantu dan pelayan. Orang-orang mulai menyebarkan informasi yang salah yang mengubah Luli dan Lu Feixue menjadi makhluk jahat. Reputasi Lu Feixue memang buruk sejak awal, dan sekarang menjadi lebih buruk. Tentu saja, banyak orang yang mempertimbangkan perkataan Luli. Mereka mendengar banyak hal dari perkataan Luli. Para leluhur klan eksternal dan keluarga Lu datang kemudian, dan itu adalah fakta. Jika mereka datang lebih awal, Luli tidak akan membunuh leluhur Li. Luli bertanya kepada Patriark Li apakah dia ingin mundur 2 kali. Jelas, bukan niat awal Luli untuk membunuh Patriark Li. Pada akhirnya, Patriark Li lah yang mengatakan bahwa Luli seharusnya mati. Luli harus membunuh Patriark Li untuk melindungi dirinya dan Lu Feixue karena dia tidak punya pilihan lain. Itu berlangsung setidaknya selama 1 batang dupa yang terbakar sejak Lu Feixue membunuh orang pertama di keluarga Li hingga kedatangan Luli. Patriark Feng pasti telah menerima berita itu beberapa waktu yang lalu. Namun, dia memilih untuk muncul hanya setelah Luli membunuh Patriark Li. Tidak banyak orang yang akan percaya bahwa tidak ada yang salah dengan hal ini. Meski begitu, meskipun beberapa orang yang lebih pintar telah menebak dengan benar, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah masalah yang melibatkan orang-orang tingkat tinggi. Ini adalah permainan mereka. Siapapun yang berani berbicara hanya akan menemukan diri mereka di jalan menuju kematian. Bersambung.